Selamat pagi, siang, atau malam untuk para dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas C akan mempresentasikan hasil mind map kami mengenai chapter 9, yaitu adalah Planned Asset, Natural Resources, dan Intangible Asset. Perkenalkan, nama saya Johnson Meyer Helen. Nama saya Michael Wijaya. Nama saya John Robinsar. Saya Leticia Etana Feren. Dan saya Karen Lim. Jadi sekarang saya akan membahas yang pertama dulu yaitu Plan Assets Expenditure. Jadi yang pertama itu ada land. Jadi land itu termasuk dalam non-depreciable asset. Nah, cost dalam tanah ini tuh udah termasuk harga tanah, biaya hukum, contohnya kayak pengacara, biaya komisi, pajak properti, dan juga hak kedai lainnya yang biasanya ditanggung oleh pembeli. Nah, untuk jurnal land ini tuh biasanya land terhadap cash, di mana land ada di debit dan juga cash di kredit. Lalu yang kedua ada land improvement. Jadi land improvement ini tuh penambahan struktur dengan umur terbatas yang dilakukan untuk lahan. Nah, biasanya contoh improvement yang bisa kita lihat tuh kayak misalnya improvement untuk jalan tol, untuk tempat parkir, pagar, dan juga lainnya. Lalu yang ketiga ini ada building. Jadi building ini tuh fasilitas yang dipakai untuk kebutuhan operasional. Contohnya tuh kayak toko, pabrik, kantor, dan lainnya. Nah, biasanya ketika sebuah bangunan dibeli tuh biayanya tuh udah termasuk dalam harga pembelian, biaya penutupan, dan juga komisi broker real estate. Nah, biaya agar bangunan siap digunakan juga tuh termasuk biaya renovasi dan juga penggantian maupun perbaikan atap, lantai, kabel listrik, dan juga lainnya. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat ada equipment. Jadi, equipment ini tuh peralatan yang digunakan dalam operasional. Contohnya tuh kayak misalnya delivery truck, mesin pabrik, dan juga pesawat terbang. Nah, biaya peralatan kayak gini tuh biasanya udah terdiri dari harga pembelian tunai pajak, maksudnya harga pembelian tunai, pajak, biaya pengiriman, dan juga asuransi selama transit yang biasanya itu udah dibayar oleh pembeli. Equipment ini tuh juga termasuk dalam pengeluaran yang diperlukan untuk perakitan, pemasangan, dan juga pengujian unit. Biaya-biaya ini tuh biasanya udah termasuk dalam pengeluaran rutin tahunan dan biasanya nggak memberikan manfaat pada periode yang mendatang. Nah, untuk jurnal equipment ini tuh biasanya equipment terhadap cash, di mana equipment itu di debit dan juga cash-nya di kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab 9.2 mengenai depreciation method, evaluasi, dan revisi. Terdapat 3 metode depresiasi. Yang pertama yaitu straight line method, di mana dengan menggunakan metode straight line ini, perusahaan membagi jumlah depresiasi yang sama untuk setiap tahunnya. Sebagai contoh, jika perusahaan menetapkan masa pakai sebuah equipment adalah 5 tahun, maka jumlah depresiasi atau nominal depresiasi di setiap tahunnya akan sama di tahun 1 sampai di tahun kelima. Untuk menentukan depreciation expense dengan metode straight line, kita harus menentukan depreciation cost-nya terlebih dahulu dengan cara cost aset dikurangi residual value. Setelah kita menemukan depreciable cost, maka kita bagi dengan masa pakai aset tersebut. Maka kita akan menemukan annual depreciable expense. Metode depresiasi yang kedua adalah double declining balance, di mana metode declining balance ini cukup mirip dengan metode straight line, di mana jumlah depresiasinya dikali 2. Tidak seperti metode depresiasi yang lain, metode ini tidak mempedulikan soal residual value. Dan juga di tahun pertama book value-nya adalah cost dari aset tersebut, dan juga book value di tahun selanjutnya didapat dari book value di tahun pertama dikurangi depreciation expense. Dan juga begitu juga di tahun berikut-berikutnya. Sehingga metode ini tuh fokus pada declining book value, di mana cost dikurangi accumulated depreciation. Untuk mencari declining balance rate, maka kita perlu membagi 100% dengan masa pakai sebuah aset, lalu kita kali 2. Kemudian untuk mencari annual depreciation rate-nya, annual depreciation expense-nya, kita harus mengkalikan book value at the beginning of the year dikali dengan declining balance rate. Untuk metode depresiasi yang ketiga yaitu units of activity,
di mana metode units of activity ini berbeda dengan metode straight line dan double declining balance, di mana masa pakai sebuah aset bukan diukur dengan menggunakan jangka waktu, tetapi kita mengukurnya dengan menggunakan total units of activity. Sehingga metode ini bisa dibilang cocok untuk digunakan pada aset seperti kendaraan, mesin, dan untuk mencari depreciation expense-nya, kita harus mencari depreciable cost-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara cost aset dikurangi residual value. Kemudian setelah menemukan depreciable cost-nya, kita harus mencari depreciable cost per unit dengan cara depreciable cost dibagi total units of activity. Kemudian untuk mencari annual depreciation expense-nya, yaitu dengan cara depreciable cost per unit dikali dengan units of activity during the year. Jadi untuk ketiga metode depresiasi tersebut memiliki jurnal yang sama, yaitu depreciation expense terhadap accumulated depreciation, di mana depreciation expense berada di debit dan accumulated depreciation berada di kredit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai revaluation of plan asset, di mana revaluation of plan asset itu merupakan proses penyesuaian. Jadi ada penyesuaian terhadap book value terhadap harga pasar atau yang kita sebut sebagai fair value. Jadi untuk terdapat dua kondisi, yaitu gain dan loss. Kondisi gain merupakan ketika book value dari suatu aset nilainya lebih rendah dibandingkan fair value, sehingga jurnalnya yaitu accumulated depreciation di debit, aset, dan revaluation surplus di kredit. Dan pada saat loss yaitu ketika book value lebih besar dibandingkan dengan fair value, di mana jurnalnya yaitu accumulated depreciation di debit, impairment loss di debit, dan aset di kredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian revising periodic depreciation. Revising periodic depreciation adalah proses penyesuaian beban penyusunan aset tetap yang telah dihitung dan dicatat dalam laporan keuangan. Revising periodic depreciation ini terjadi biasanya karena adanya perubahan dalam estimasi masa manfaat suatu aset dan juga nilai residunya. Jadi misalkan kalau perusahaan punya equipment sekian ribu dolar, estimasi manfaat misalkan 5 tahun, asumsikanlah yang equipment tersebut tidak punya residual value. Ternyata pada akhir tahun keempat, perusahaan memutuskan bahwa masa manfaat itu diubah menjadi 8 tahun. Untuk mencari annual depreciation expense yang baru setelah revisi, maka kita harus pertama-tama mencari dulu book value dari equipment yang telah terpakai selama 4 tahun tersebut. Caranya adalah dengan mencari depreciable cost, dikurangi dengan residual value kalau ada, tapi kalau tidak ada langsung dibagi dengan umur masa manfaat. Nanti ketemu annual depreciation expense sebelum revisi, sehabis itu dikalikan dengan tahun berjalannya berapa. Misalkan 4 tahun, berarti 4 tahun dikali berapa itu depresiasi per tahunnya. Habis itu barulah kita bisa menentukan book value udah berapa. Itu didapat dari cost-nya berapa dikurang dengan accumulated depresiasinya berapa. Itu ketemulah book value. Nah, untuk menentukan annual depreciation expense setelah revisi, sama seperti tadi, kita harus mencari depreciable cost yang baru. Caranya adalah dengan mengurangi antara book value dikurang residual value kalau ada, kalau tidak ada dibagi dengan masa manfaat yang tersisa dari equipment tersebut. Kalau misalkan tadi asalnya misalkan 5 tahun, direvisi menjadi 8 tahun, dan sudah terpakai 4 tahun equipmentnya, berarti masa manfaatnya tinggal 4 tahun. Berarti revisi annual depreciation-nya itu tinggal depreciable cost bagi 4 tahun. Begitulah cara menentukan annual depreciation expense per tahun di dalam revising periodic depreciation. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang retirement of plans. Retirement of plans ini digunakan untuk menghapus aset yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah habis masa manfaat. Atau juga saat ada terjadi perkembangan teknologi yang menyebabkan adanya aset-aset baru yang dirasa lebih efisien oleh perusahaan, sehingga mungkin aset-aset lama akan digantikan dan harus di-retire.
Jurnal akun dalam Return of Plans itu adalah accumulated depreciation expense terhadap aset bila aset itu dipakai sampai habis masa manfaatnya. Tapi apabila tidak sampai habis, maka akan muncul loss on disposal di debit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sale of plans. Perusahaan biasanya menjual asetnya ketika mereka membutuhkan dana atau ketika aset tersebut dirasa sudah tidak terpakai atau sudah rusak lagi. Sehingga daripada dibuang atau di-retire akan lebih menguntungkan jika dijual. Nah, sale of plans ini bisa dalam dua kondisi, ada gain dan juga loss. Kondisi gain terjadi apabila book value dari suatu aset itu lebih kecil daripada fair value. Sehingga jurnal sale of plan dalam kondisi gain adalah cash di debit, accumulated depreciation di debit, gain on disposal di kredit, dan juga equipment di kredit. Sedangkan kondisi loss itu terjadi ketika book value lebih besar daripada fair value dari suatu aset. Sehingga jurnal akun dalam sale of plan dalam kondisi loss adalah cash di debit, accumulated depreciation aset di debit, lalu loss on disposal di debit, dan juga equipment di debit. Selanjutnya, saya akan membahas subbab 9.4 mengenai natural resources dan intangible asset. Natural resources sendiri adalah sumber daya dari alam yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Natural resources sendiri akan dihitung depresinya menggunakan unit of activity, di mana depletion cost per unit itu memiliki rumus sebagai total cost dikurangi residual value dibagi dengan total estimasi unit yang dapat diambil oleh perusahaan. Nah, untuk mencatat journal adjustment dari natural resources depletion sendiri, bisa kita catat dengan inventory di debit dan accumulated depletion di kredit. Selanjutnya adalah intangible asset. Intangible asset sendiri adalah sebuah aset yang tidak memiliki fisik yang memiliki nilai ekonomi bagi sebuah perusahaan. Contohnya intangible asset sendiri bisa berupa paten, copyright, franchise, goodwill, atau research and development cost. Nah, intangible asset sendiri kita hitung dengan cara diamortisasi. Amortisasi sendiri kita hitung menggunakan metode straight line, di mana amortization-nya itu adalah total cost dikurangi residual value dibagi useful life. Pada saat pembelian intangible asset, contohnya adalah paten, maka akun yang kita catat adalah paten di debit dan cash di kredit. Sedangkan untuk mencatat amortisasinya sendiri, kita mencatat dengan amortization expense di debit dan paten di kredit. Nah, untuk paten dan copyright sendiri memiliki masa yang berbeda-beda. Contohnya kalau paten itu memiliki masa selama 20 tahun, sedangkan copyright itu diberikan selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun. Sedangkan untuk franchise sendiri itu tergantung bagaimana persetujuan antara franchisor dan franchisee. Sedangkan goodwill sendiri adalah biaya tambahan ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain. Nah, goodwill sendiri tidak diamortisasi. Selanjutnya adalah research and development cost. Research dan development cost dibagi menjadi 3 jenis biaya, yaitu adalah semua biaya pada saat penelitian atau pada saat research kita masukkan ke dalam kategori expense. Sedangkan untuk development cost, kita akan bagi dua, yaitu adalah development expense dan development cost. Untuk development expense sendiri adalah ketika masa development, uang yang dikeluarkan pada masa development yang belum memenuhi kriteria tertentu. Sedangkan kita bisa memasuki development cost itu ketika kita sudah memenuhi satu kriteria tertentu. Untuk akun research and development cost sendiri bisa kita catat sebagai research and development expense di debit, development cost di debit, dan cash di kredit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang exchange of plan asset.
Dalam istilah bahasa Indonesia bisa disebut sebagai tukar tambah. Jadi kita menukar aset lama yang kita punya dengan aset baru yang mengandung commercial substance. Atau biasanya kita harus membayarkan sejumlah cash untuk mendapatkan aset baru tersebut. Maka harus diketahui book value dan fair value-nya untuk menentukan gain atau loss ketika menukar aset lama dengan yang baru. Nah, maka untuk menghitung book value ada dengan cara harga dari aset yang lama bisa berupa mesin, equipment, dan lainnya dikurangi dengan akumulasi depresiasi dari aset lama yang sudah terlewat. Kemudian, untuk menentukan jumlah gain atau loss, berarti book value-nya dikurang dengan fair value. Nah, biasanya fair value ini sudah terkandung dalam soal atau sudah diketahui. Kemudian, kita harus mencari juga harga equipment baru, yaitu dengan fair value-nya ditambahkan cash yang harus dibayarkan untuk mendapatkan aset baru tersebut. Cash yang harus dibayarkan ini juga biasanya sudah terkandung di dalam soal. Maka dari semua penjumlahan tersebut kita bisa mengetahui kondisinya bahwa kalau terjadi loss, book value-nya ini nilainya lebih besar daripada fair value-nya. Kemudian ketika kondisi gain, book value-nya lebih kecil daripada fair value. Maka jurnal yang didapat untuk menuliskan exchange of plan asset ini, yaitu equipment yang baru kita letakkan di debit karena menambahkan aset perusahaan kita, kemudian akumulasi depresiasi dari aset yang lama dihapus, maka posisinya ada di debit. Kemudian ketika terjadi kondisi loss, maka loss on disposal of plan asset berada di debit. Kemudian equipment yang lama dihapuskan karena sudah ditukar dengan yang baru, berarti berada di kredit. Dan cash untuk mendapatkan aset yang baru tersebut kita harus bayarkan, maka berkurang di kredit. Kemudian yang terjadi ketika situasi gain, maka loss on disposal-nya kita ganti menjadi gain on disposal of plan asset yang bertambah di kredit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terhadap chapter 9. Terima kasih kepada para teman-teman dan dosen yang telah menyaksikan presentasi kami. Sekian.